Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Dari ini anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat toh? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya dengan pelajaran fikih, di mana pada hari ini semoga saja kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baik kita lantunkan dulu doa kita supaya pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat, terkhusus untuk orang-orang yang telah menulis sekaligus mendistribusikan segala macam pembelajaran dalam bentuk fikih, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bila insyaallah. Baik, mari kita awali dengan doa. Semoga kita belajar pada hari ini kita membawa keberkahan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi sholat idain, nah terlebih dahulu saya mencoba untuk bertanya pada mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Baik, sekarang yang pertama untuk Mbak Andin. Halo Mbak Andin. Nah, Iya Pak. sebelum saya bertanya Mbak Andin, kanan kirinya sudah lengkap toh Mbak Andin? Sudah Pak. Ada yang toh? Oke, baik Mbak Andin. Saya tanya dulu. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang sholat tahajud. Nah, sekarang sholat tahajud itu apa Mbak Andin? Malam-malam Pak. Oh, sholat malam-malam. Oke, tidak apa. Biar kuku Pak. Oke, sekarang Mbak Hamidah. Nah, sholat Siapa? idain apa ya? Apa Pak? Sholat idain itu apa ya? Sholat idan itu sholat yang 1 tahun sekali dikerjakan Pak. Oh, sholat idain adalah sholat 1 tahun sekali dikerjakan. Kali ya. Tidak apa-apa. Mbak Linggar Sari. Ya Pak. Mbak. Salat idain, salat 2 hari raya Pak. Sholat 2 hari raya. Baik, baik. Oke. Nah, sebelumnya, di sini kita akan memahami apa nanti yang akan kita tuju di akhir pembelajaran nanti. Baik. Di sini sebelum saya sampaikan apa saja ketentuan-ketentuan, apa itu pengertian, kemudian apa sunnah di sini, ya perlu kalian semua untuk pahami. Bahwasanya nanti kita semua harus paham apa itu sholat idain. Kemudian dua, apa saja sunnah-sunnah idain. Kemudian apa itu sholat idul fitri, kemudian apa itu idul adha. Oke, kita masuk pada pembelajaran tentang sholat idain. Baik,
mas-mas, mbak-mbak sekalian, sholat Idain itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oke. Sekarang untuk sholat Idul Fitri sendiri. Untuk sholat Idul Fitri itu merupakan kalimat yang berasal dari 2 kata, yaitu Id dan juga Fitri. Id sendiri artinya adalah kembali, sedangkan Fitri artinya berbuka. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Idul Fitri bisa diartikan kembali berbuka. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut. Nah, kenapa di sini kok bisa dikatakan sebagai kembali berbuka? Nah, di sini alasannya. Sholat Idul Fitri itu bisa dikatakan sebagai sholat Idul Fitri bisa dikatakan sebagai penanda bahwasanya kita bisa berbuka pada sepanjang hari setelah kita melakukan puasa 1 bulan penuh. Sebab itulah Idul Fitri dikatakan kembali berbuka. Baik, kita lanjut. Kesunahan sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama mandi, kemudian memakai pakaian yang bagus. Setelah mandi pakai pakaian yang bagus, kita lanjutkan memakai wangi-wangian, kemudian makan dan minum sebelum kita berangkat sholat Id, kemudian melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Dilanjutkan mendengarkan khutbah, dan yang terakhir kesunahannya adalah mengumandangkan takbir mulai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai sholat Id selesai. Nah, baik, itu tentang sholat Idul Fitri sekaligus kesunahan-kesunahannya. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ada. Silakan. Sholat Idul Fitri itu pertama kali itu tanggal berapa, Pak? Tahun berapa? Zaman Nabi Muhammad tanggal mulai sholat Idul Fitri tanggal berapa? Bulannya tetap Syawal, tahunnya berapa, Pak? Pertama kali sholat Idul Fitri. Mohon diulang, Pak. Terjadinya sholat Idul Fitri itu pertama kali tanggal berapa, tahun berapa? Oh, ya, siap. Baik, Bapak. Baik, Mas. Rohidin. Tanggal berapakah tanggal dan tahun sholat Idul Fitri itu dilaksanakan? Pertama kali dimulai. Dari sekian anak-anakku yang cantik-cantik dan yang manis-manis, nah, dari pertanyaan Mas Robidin, ada yang berani untuk jawab? Silakan. Itu pertanyaan untuk Pak. Gimana Mbak Nurul? Itu pertanyaan untuk ujian UP itu. Tidak tahu, Pak. Itu Mas Robidin Belum lahir, Pak. susah. Baik, kalau memang belum ada, itu menjadi salah satu PR untuk anak-anakku sekalian. Nah, sebagai bahan pembelajaran di rumah. Bukan tahun kedua Hijriah ya?
dijawab sekarang. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Buat PR, Asa Bu. jawabannya. Buat PR, Pak. Ya, Pak. Tanya, Silakan Mbak Nurul. tadi katanya kan arti fitri itu berbuka. Tapi setahu saya itu fitri artinya suci, Pak. Jadi yang betul yang mana itu, Pak? Oke, cih Mbak. Baik, di sini Idul Fitri secara bahasa Fitri adalah suci. Jadi di sini keterkaitannya adalah dengan bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa dalam rangka untuk pensucian diri. Nah, bisa diartikan bahwasanya Idul Fitri itu adalah hari di mana kita kembali suci seperti sedia kala di saat kita dilahirkan. Nah, bisa jadi pengertiannya Idul Fitri juga bisa diartikan berkah. Jadi kedua-duanya bisa dikatakan benar bahwasanya bisa berarti berbuka, fitri juga bisa diartikan sebagai suci seperti itu. Jadi kedua-duanya sama-sama bisa diterima, Mbak Nurul. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya sudah cukup ya. Kita lanjut untuk Iya, Pak. pembahasan Idul Adha. Baik, nah coba kita lihat pada gambar ini. Tentu anak-anak sekalian di sini sudah pernah melihat tragedi yang semacam itu. Tentu iya kan? Iya, Pak. Coba sekarang untuk gambar itu merupakan tragedi apa coba? Tragedi berdarah, Pak. Yang benar hewan. Pembunuh Hewan. bayaran, Pak, itu, Pak. Kreatif banget. Oke, sekarang next kita lanjut untuk pengertian sholat Idul Adha. Oke? Oke, siap, Pak. Oke, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang hanya dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kata Idul Adha sendiri berasal dari 2 kata, yaitu id yang artinya kembali dan adha berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, oleh karenanya Idul Adha juga bisa disebut sebagai Idul Kurban. Oke, next. Sekarang dalam rangkaian sholat Idul Adha itu biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Adapun hewan-hewan kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau maupun unta. Yang jelas hewan-hewan kurban itu adalah yang bisa dilihat secara zahiriyah, secara kasat mata, itu adalah hewan-hewan yang berkaki 4 dan yang halal dimakan. Oke, sementara waktu penyembelihan kurban itu kapan? Nah, waktu penyembelihan kurban itu bisa dilaksanakan mulai dari setelah kita melakukan sholat Idul Adha sampai pada tanggal 13 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, sekarang untuk kesunahan-kesunahan sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama adalah mandi dan bersuci, kemudian memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus. Yang jelas baju ini bukan baju baru, tapi yang paling bagus. Nah, terus Paling bagus ya baru, Pak.
makan dan tidak minum sebelum sholat. Selanjutnya yang nomor 5 adalah melewati jalan yang berbeda. Yang keenam, mendengarkan khutbah, dan yang terakhir adalah mengumandangkan takbir, yaitu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anakku sekalian, silahkan. Untuk Pak. Oh, ngantuk, Masya Allah. Berarti ini segera berakhir ini waktunya. Tanya Pak, Bentar, silakan. kalau apa namanya hewan kurban itu kan ada sapi, kambing, unta, terus kalau kuda boleh nggak Pak? Kan Udah. kakinya juga 4, tadi kan bilangnya kakinya 4. Oke. Terima kasih Mbak Andin. Apakah boleh kuda dijadikan sebagai hewan kurban? Yang jelas di sini untuk kuda sendiri ada beberapa kaul. Kaul itu pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh untuk dimakan. Jadi di sini tinggal kita, apakah kita mengikuti kaul yang atau pendapat yang memperbolehkan, atau kita mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan. Jadi seperti itu Mbak Andin. Bisa dipahami Mbak Andin? Bingung Pak. Oh bingung. Jadi gini Mbak Andin, untuk kuda itu tidak semua orang bisa mengonsumsinya. Karena apa? Kandungan yang ada di dalam daging kurban itu tidak semua kondisi seseorang itu mampu untuk menerima. Suatu contoh, kuda merupakan salah satu hewan yang memiliki daging proteinnya yang lebih kadarnya dibandingkan dengan hewan yang lain. Jadi bisa menjadikan efek yang negatif terhadap kesehatan manusia. Tapi juga ada beberapa manusia yang tahan dengan adanya protein tinggi tersebut yang dimiliki oleh ya. Jadi tergantung dari apa namanya kemampuan tubuh manusia itu sendiri. Tapi secara umum kalau di Indonesia untuk penyembelihan kuda itu sendiri ya tidak diperbolehkan karena kuda itu merupakan bagian dari hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Andin. Ya ampun ya. Ini Mbak Andin ya. Ya. Ya, tambah bingung Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti sambil berjalannya waktu, Mbak Andin bisa tanya-tanya sama Pak Guru secara langsung. Itu ya Mbak Iya Pak. Andin. Guru. Ke rumahnya Pak Guru berarti. Oke, kita lanjut. Perbedaan. Tanya boleh enggak? Speaking dulu Pak, biar Silakan. ngantuk. Silahkan. Maulid. Pak, katanya tadi kan mau sholat id, sunahnya tuh pakai baju yang paling bagus. Nah, katanya Pak Robidin, baju yang paling bagus itu yang baru Mas beli. Robidin. Oh, Mas Robidin. Ya, itu baru beli. Nah, kebetulan kemarin saya membeli baju dari Umidah baru, tidak saya cuci, tapi langsung saya pakai untuk melakukan sholat Idul Fitri. Itu boleh enggak ya? Baik, terima kasih Mbak Olive. Nah, ini sudah diperdebatkan dengan teman-teman yang lain berarti ya. Oke, baik. Berarti mau tidak mau saya yang harus jawab ini ya. Ini Mbak Olive, baju baru dari ruang produksi. Nah, secara umum ruang produksi itu lah bisa dikatakan bersih, tapi bersih bukan jaminan suci. Oke, jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya baju yang baru kita beli itu tidak serta-merta kita bisa menganggapnya sebagai baju yang suci, Mbak. Nah, jadi di
situ sebelum kita menggunakannya atau memakai, kita mesti mencucinya terlebih dahulu supaya pada saat kita memakainya dalam kondisi suci. Begitu, Mbak Olive? Mau dicuci ternyata hujan, sedangkan baju yang lain itu Nah, jelek. pakai Bagaimana baju tuh? favorit aja Mbak Olive, ya. Pakai baju favorit. Favorit tidak harus baru toh Mbak Olive. Baju favorit saya cuma baju tidur. Ya, tidak apa-apa. Mau tanya Pak? Oh, ya Mas Robitin, ya silakan. Ini Pak, kenapa itu kan kemarin Bapak menerangkan tentang sejarah korban. Kenapa yang diberikan itu kambing bukan onta? Kan di Arab banyaknya onta. Baik. Kenapa yang dipilih kok justru kambing, kok bukan onta? Intinya seperti itu ya Mas Robitin. Ya. Nah, baik. Nah, inilah Nyala sih boleh enggak, datang Pak? dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di situ sudah tersurat di dalam Al-Qur'an diceritakan konsepsi-konsepsi tentang sejarah munculnya kurban, yaitu cerita pada saat masa-masa Nabi Ibrahim, yang menceritakan, yang di situ mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, di mana mimpinya ternyata bukan serta merta murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ ternyata Nabi Ibrahim diminta oleh Allah dalam mimpinya tersebut untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nah, kemudian untuk menyelamatkan keluarga Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan terhadap Nabi Ibrahim dengan cara menyuruh malaikat Jibril untuk menggantikan kambing sebagai pengganti Ismail, supaya Ismail masih tetap hidup. Kenapa di situ kok kambing? Nah, itu merupakan hewan yang secara umum manusia mampu untuk mengeluarkannya. Jadi tidak memberatkan terhadap manusia, dan manusia harapannya bisa memenuhi sunnah muakkad yang dijadikan sebagai ketentuan Allah agar manusia mampu untuk menjalankannya. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa kenapa di sini kok harus kambing? Nah, karena di situ Allah ingin menunjukkan keadilan terhadap manusia. Di sisi lain Allah itu memberikan kewajiban, tapi di sisi lain manusia juga diberikan keringanan untuk menjalankan kewajibannya. Seperti itu Mas Robikin. Oh, iya Pak. Paham Pak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Ya. Nah, baik. Perbedaan kesunahan sebelum sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Untuk perbedaan-perbedaannya yaitu bertitik tekan pada urusan makan dan mengumandangkan takbir. Pada saat sholat Idul Fitri, makan sebelum berangkat itu justru disunahkan. Tapi kalau di dalam sholat Idul Adha, makan sebelum berangkat Idul Fitri itu justru tidak disunahkan. Kemudian untuk urusan takbir di sini, ketika di momen Idul Fitri hanya diberikan waktu semalam suntuk, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai pada akhir sholat Id. Adapun pada saat Idul Adha dikumandangkan mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah.
Baik, seperti itu materi yang kali ini bisa saya sampaikan. Dari perbedaan-perbedaan ini, monggo anak-anakku sekalian yang pengen bertanya. Silakan. Oke, berarti tidak ada ya. Sudah hening semuanya. Ya, pada pertemuan kali ini bisa disimpulkan. Waktunya habis, Pak Bobi. Oke, baik. Ya. Hari ini dirasa cukup. Nah, dan kita akhiri dengan bacaan doa. Penilaian Mbak. Suaranya Pak. Sinyal itu. Baik, saya akhiri. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya lagi kok udah selesai. Terima kasih Pak teman-teman sudah melakukan praktek hari ini. Untuk hari ini terakhir, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan kewajibannya dari mulai hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir semuanya sudah selesai. Alhamdulillah rangkaian dilaksanakan. Monggo kepada Bapak Parjo yang tadi akan memberikan waktu kurang lebih 20 sampai 25 menit untuk kita memberikan saran-saran kepada mahasiswa. Bentar, saya baca SMS dari Pak Parjo dulu, ini kayaknya ada SMS masuk dari Pak Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah praktek semua. Jadi semuanya sudah praktek dan secara umum sudah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, nanti terkait dengan besok untuk uji kinerja ya, uji kinerja besok modelnya hampir sama dengan ini, tapi panjenengan tampil di kelas deal. Insya Allah begitu, kalau tidak ada perubahan dengan kondisi pandemi ini, berarti panjenengan tampil di kelas deal. Tapi nanti kalau memang ada masalah dengan sebagian sekolah, pas waktu panjenengan tampil itu pas libur, mungkin panitia akan diusahakan ada skenario lain ya, nanti kita ikuti saja sama itu. Nah, ini masih terkait dengan mungkin nanti kalau memang ada hal yang perlu disiapkan, ini kira-kira kalau dalam UKIN timnya sama enggak ya, saya cek apakah 10 orang ini sama atau tidak. Cek nanti kalau ternyata sama, tolong besok begini, jangan sampai dalam satu kelas itu materinya sama persis, kayak gitu. Nanti akan kelihatan yang satu lebih bagus, yang satu biasa-biasa atau apa gitu. Jadi kalau besok mungkin kalau memang bisa dikondisikan, saling tanya saja dalam satu tim itu, kamu temanya apa, terus yang satu saya temanya ini kan gitu, sehingga nanti temanya bisa ini betul-betul menarik sama itu. Kedua, terkait dengan media, besok kalau yang ada kendala dengan media ya nanti minta didampingi oleh orang yang ahli di bidang media, sehingga nanti ketika dengan media saudara tidak mengalami masalah gitu. Ya. Karena kalau penguji langsung masuk dalam ruangan, insya Allah nilai itu sudah langsung diberikan pada waktu saat proses ini. Ini saya sambil kegiatan sambil ikuti, jadi saya bisa melihat proses sambil ini
melakukan monitoring. Dan besok diukin itu, tapi kalau memang besok harus ngupload secara murni, saudara usahakan yang maksimal. Seperti saya itu merasa bahwa kalau media kadang-kadang ada keliru-keliru, karena itu kita menyadari kalau yang perlu ada dipaskan untuk media. Terus yang ketiga itu yang terkait dengan penguasaan intrinsik dari keilmuan. Saya kemarin menyampaikan di awal, kalau yang bisa membaca Al-Quran dengan bagus, kenapa tidak didemonstrasikan? Demonstrasikan bisa dalam bentuk doa, dalam bentuk membaca Quran. Nah, di kelas ini sudah mendemonstrasikan. Yang belum mendemonstrasikan, tolong besok didemonstrasikan ya. Mas Kodafi itu belum mendemonstrasikan itu tadi, kelihatan belum. Terus yang sebelumnya itu Mbak Sartina kelihatannya belum mendemonstrasikan kemampuan membacanya itu. Karena nanti penguji kan pengen tahu sebenarnya baca Arabnya seperti apa kan. Ya saya yang kemarin kelihatan belum membaca. Enggak saya catat semua, tapi kalau jenengan merasa belum maksimal tambahkan. Ya kayak Pak Robidin tadi menunjukkan membacanya. Tadi Mbak Sri Hasnuti juga menampilkan bacaan dia pada waktu Pak Robidin tampil. Besok waktu Bu Binti Pak yang membaca Pak Robidin tadi. Tadi siapa? Hamidah, Mbak Hamidah. Binti Hamidah niku. Bu Sri Hamidah. Oh iya, Bu Sri Hamidah yang membaca. Sambil mengikuti saya yang lain sih. Di ini kan. Binti Hamidah Bapak. Oh iya, Bu Hamidah. Ya. Berarti ya itu didemonstrasikan gitu memang. Ya. Maksudnya gitu. Cara mendemonstrasikannya jenengan pada waktu ngajar itu didemonstrasikan, menunjukkan jenengan itu bonafit ya gitu. Iya Pak. Dengan tidak, karena kalau tidak nilainya agak kurang. Gitu. Tapi insya Allah kalau mungkin panjenengan, saya yakin bagus. Ini nanti yang terkendala dengan sinyal Mas Kodafi tadi, yang kedua masalah sinyal. Gimana Mas Kodafi bisa dipastikan besok waktu mungkin? Mana Mas Kodafi? Ya, bisa dipastikan pada waktu mungkin besok bisa sinyalnya bagus. Ya, utamanya pada waktu tampil di mana penguji masuk ke dalam link. Nah itu panjenengan usahakan tampil maksimal. Itu. Ya, di samping itu nanti kan bisa diikuti melalui media yang jenengan kirim. Kemudian tadi terkait dengan intrinsik ya, cara membuat sistematika cara mengajar. Misalnya contoh, sebenarnya bedanya sholat Id dengan Idain itu apa sih? Kenapa kalau